Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Yulanda Putri dari SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian praktek bahasa Indonesia. Nah, tahu nggak teman-teman saya di mana? Saya sekarang ada di Gondoloyo Stono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Ini saya sudah berada di depannya makam Eyang Adipati Surodiningrat II, Bupati ke-13 Ponorogo. Di area pemakaman ini juga terdapat masjid yang sangat bersih, terawat juga, dan juga ada beduk besar kuno, dan juga parkirannya juga sangat luas sekali. Ada yang tahu nggak teman-teman kenapa disebut makam Gondoloyo? Jadi dahulu ada seorang putri keraton yang ingin mencari saudaranya. Dia tersesat di daerah Pelarangan sebelah barat. Kemudian di saat ditanya warga, putri itu terdiam saja dan kemudian menderita sakit dan meninggal dimakamkan di daerah Pelarangan ini. Tak lama kemudian ada seorang pangeran yang ingin mencari adiknya. Tak lama saat di perjalanan, dia mencium bau Gondolayu yang firasat adiknya sudah tiada atau sudah meninggal. Nah, disebut itulah Gondoloyo, daerah tersebut ini. Memasuki area pemakaman ini yang luasnya kurang lebih 1 hektar sudah disambut dengan tulisan aksara Jawa yang ada di depan makam berbunyi Tri Mukti Sawiro Gusti. Pemakaman ini dibangun pada 1883 Masehi. Komplek pemakaman Gondoloyo ini terbagi menjadi 3 wilayah. Nah, yang paling dalam itu makam Raden Adipati Surodiningrat II beserta kerabat dan keturunannya. Di dalam makam Eyang Surodiningrat II ini juga terdapat sebuah pusaka kuno dan juga beberapa payung yang menurut cerita semuanya pusaka dan koleksi dari Eyang Adipati Surodiningrat II tersebut. Lebih jelasnya lagi kita tanya dan wawancara kepada juru kunci dulu ya. Ikuti keseruannya. Pak, maaf, ini ajeng wawancara, izin bertanya. Nggih, Bapak naminipun sinten nggih? Budi Utomo. Nggih, Pak Budi. Di dalam kan ada payung itu, Pak. Itu punya beliau atau gimana? Ya, payung itu kan ya harta pusaka, simbol. Ya asal usulnya ya kurang tahu, tapi ya sing jelas kalau melihat wis lama itu ya peninggalannya. Nggih. Iya. Ada payung, ada tombak itu. Tapi yang lama itu mungkin cuma 1 tombak payung. Yang lainnya itu sudah scary gitu kan. Baru-baru ini. Ya ora ya. Ya bukan dari zaman dulu. Oh, nggih. Maaf Pak, kok bisa dinamakan Surodiningrat II itu pripun? Eyang Surodiningrat II itu gelar Bupati Ponorogo yang ke-13.
itu menggantikan kakaknya yang bergelar Adipati Surodiningrat I. Ini adiknya gelarnya Adipati Surodiningrat II. Jadi ada Surodiningrat. Ada lagi Surodiningrat III. Itu putranya Yange sini jadi bupati di Magetan. Kan biasa Mojopahit itu Brawijaya 1 sampai Brawijaya 5. Brawijaya 1 kan gelar. Terus kok bisa dimakamkan di sini, Pak? Ya, Gondoloyo, ini namanya Pedukuhan Gondoloyo ya. Lingkungan Gondoloyo sekarang udah modern. Dulu Pedukuhan. Ini termasuk wilayah Kelurahan Stono. Karena eyangnya ini juga keturunan dari Bathara Katong yang ke-12. Kenapa beliaunya dimakamkan di sini? Karena tidak ikut dimakamkan di komplek pemakaman di Katongan. Karena eyangnya ini beliaunya hidup di zaman masa penjajahan. Dan beliau itu termasuk pejuang yang menentang penjajahan. Jadi dikucilkan di sini. Terus Pak, itu kok lukisannya? Itu gini, kalau lukisannya itu cuma ilustrasi, itu enggak usah dimasukkan. Jadi ada keturunan eyangnya yang punya spiritual yang mungkin agak tajam atau gimana, saya sih orang tahu. Itu pernah bertemu dengan eyang, katanya itu sampai 2 kali, kemudian seperti itu kemudian diwujudkan dalam itu lukisan. Itu lukisan. Ini hari-hari juga ramai, Pak? Ya tidak mesti. Hari tertentu. Hari-hari tertentu. Biasanya kalau ahli waris itu datang ya hari Kamis sore atau malam Jumat, bulan-bulan suro, bulan-bulan mau puasa, itu ramai. Tidak seperti di Katongan dan Tegasari. Di sana kan pusatnya Punjeri. Punjeri. Makam di sebelah sini, Pak. Ini makam Gondoloyo ini secara umum ini dibagi menjadi 3. Yang satu pertama dalam sini. Ini makam Eyang Surodiningrat beserta ahli waris dan orang terdekat beliau. Kemudian yang di luar itu, di luar pagar, yang masih dalam pagar itu termasuk istilahnya punggowo, itu apa lek cara bahasa Indonesia? Istilahnya patih dan seandainya seperti itu, istilahnya perangkat eyangnya yang di luar itu. Kalau masyarakat awam itu di sebelah barat sana itu masih banyak. Banyak yang belum dipakai tanahnya. Cek kosong. Yang di dalam ini selain ahli waris eyang dan istri dan putra cucu, anak cucu beliau itu ada 4 orang yang selain kerabatnya Eyang. Yang satu itu Eyang Wireng SD, itu ahli bidang spiritualnya. Cara saya itu ya Menteri Agama. Kan 4. Terus yang 2 ini pakai kelambu ini Senopati, Eyang Wireng Yudo, Eyang Wireng Kusumo. Terus saya yang Dandim karo Kapolres. Terus itu nah depan itu Punokawan. Punokawan ini terus saya ajudan, pengawal pribadi. Ada 4 orang itu. Itu orang-orang pilihannya yang semua. Dudeng kabeh, 4 nih. Terus napa malih? Bukan, Pak. Terima kasih, Pak, atas wawancaranya. Nggih, ya wis muga-muga ujiannya berhasil. Nggih, amin. Kan saya sudah wawancara dengan juru kuncinya kan. Jadi Eyang Adipati Surodiningrat II itu putra dari Eyang Adipati Surodiningrat I. Beliau menggantikan Eyang Suroloyo yang dimakamkan di Jakarta. Saat kepemimpinan Eyang Suroloyo, Ponorogo menjadi kota yang maju pada semua sektor, termasuk sektor perdagangan. Nah, Raden Dimas Adipati Suroloyo sehingga beliau mudah membangun komunikasi dalam rangka untuk kemajuan daerah Ponorogo, sehingga menjadikan
Belanda curiga terhadap Eyang Adipati Suralaya. Saat Eyang Adipati Suralaya dipindahkan ke Jakarta, beliau digantikan oleh saudaranya sendiri, yaitu Eyang Adipati Suradiningrat II. Saat Eyang Adipati Suradiningrat II berkuasa, ada perang di Ponegoro dan para Belanda curiga terhadap para bupati di Ponorogo, sehingga terjadi peperangan di antara keduanya. Nah, cerita meninggalnya Eyang Adipati Suradiningrat II yaitu dahulu di Kabupaten Ponorogo, Raden Mas Said mengajak Eyang Adipati Suradiningrat untuk bersatu melawan Kompeni Belanda. Namun ajakan itu selalu ditolak oleh beliau dan menjadi perselisihan di antara keduanya. Dari perang biasa berkembang menjadi perang fisik yang berkorban dengan sengit karena Raden Adipati Suradiningrat II tetap menolak. Ini ditandai pula dengan terbunuhnya Eyang Adipati Suradiningrat II di tangan Raden Mas Said. Akhirnya pengikut Raden Adipati Suradiningrat II berhasil berangsur menyerah kalah dan Eyang Adipati Suradiningrat II meninggal pada tahun 1837 dan dimakamkan di Gondoroyo ini dan meninggalkan 13 anak dari 6 orang istri. Nah, itulah sejarah Eyang Adipati Suradiningrat II ini. Buat anak muda, janganlah kamu melupakan sejarahnya dan tetap mendoakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.